Desa Pondok Pesantren Al Zaitun memiliki sekitar 7.000 santri. Bahkan ada yang berasal dari Afrika Selatan. Kini muncul isu Al Zaitun terafiliasi Negara Islam Indonesia atau NII, organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Jelas di situ dikatakan bahwa Al Zaitun di dalam praktek keagamaan terindikasi menyimpang. Al Zaitun itu sebenarnya hanyalah salah satu outlet kamuflase saja ya dari gerakan yang besar di bawahnya namanya gerakan NII KW 9. Bukan kali ini saja Pondok Pesantren Al Zaitun membuat gaduh di negeri ini. Sebelumnya pada 2011, pondok pesantren yang berada di Indramayu ini juga pernah ramai dituding terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 atau NII KW 9. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan pada 2012, Kementerian Agama sempat menyatakan bahwa pendidikan formal di Al Zaitun tidak terafiliasi dengan NII. Namun belakangan ini Pondok Pesantren Al Zaitun kembali memicu kehebohan setelah Sang Panji Gumilang mengajak peserta yang hadir untuk menyanyikan salam Yahudi. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom alehem. Avenu shalom, shalom, shalom alehem. Tak hanya itu, kejanggalan lain juga terjadi saat sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Video unggahan di akun Instagram kepanitiaan Pondok Pesantren Al Zaitun memperlihatkan sholat pria dan wanita berada pada satu syaf. Bahkan beberapa wanita berada di syaf atau baris terdepan. Panji Gumilang juga pernah menyebut Al-Quran bukan kalam ilahi. Bahkan menyebut Allah akan kebingungan dengan bahasa hambanya. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab la roib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab, susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Sederet kontroversi Al Zaitun membuat kemarahan publik. Rentetan aksi unjuk rasa bergulir di depan pondok pesantren. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat terhadap kontroversi Al Zaitun. Massa yang mencoba merangsek masuk terlibat kericuhan dengan petugas kepolisian. Sejumlah peserta aksi sempat diamankan. Ketegangan kembali terjadi saat sejumlah massa mencoba saling dorong dengan polisi. Setelah mereda, ketegangan kembali terjadi saat beberapa peserta aksi terus bergerak masuk. Sementara massa internal Al Zaitun berkumpul di depan gerbang Al Zaitun. Pengunjuk rasa menilai Al Zaitun banyak menyimpang, terlebih ucapan pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang yang selalu memancing kegaduhan. Massa meminta agar Ponpes Al Zaitun ditutup. Sementara itu, didampingi sejumlah petinggi Al Zaitun, Panji Gumilang mengecek kesiagaan santri dan pegawainya di gerbang masuk utama pondok pesantren. Panji Gumilang tampak berdialog dengan internal Ponpes yang berdiri tegap di belakang kawat berduri. Panji kemudian kembali masuk ke dalam area pondok. Sementara 1.200 personil gabungan dari Polres dan Brimob disiagakan di jalan pesantren khususnya dari barat dan timur. Cara bertindak pengamanan sama persis pada saat pertama kali kita melaksanakan pengamanan di sekitar Al Zaitun ini. Jadi pola pengamanannya sama. Kini polemik Al Zaitun dan Panji Gumilang tengah diselidiki tim investigasi. Tim yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan rekomendasi. Salah satu rekomendasinya meminta Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk segera mengeluarkan fatwa tentang dugaan penyimpangan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Sejak viralnya Pondok Pesantren Al Zaitun dengan kontroversi yang terjadi, hingga saat ini proses investigasi Majelis Ulama Indonesia dan pemerintah masih berjalan. Segala keanehan yang terjadi berujung pada protes yang bermunculan dari berbagai kalangan masyarakat.
Ponpes Az-Zaitun ini dia menjadi kontroversi karena utamanya dua hal ya. Hal pertama, pernyataan dan praktik-praktik keagamaan yang ditampilkan di Az-Zaitun. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan orang terkait betapa megahnya Az-Zaitun dan betapa luasnya. Orang bertanya, ini sumber dananya dari mana? Saya dikenalkan Az-Zaitun dari kakak saya, yang kebetulan saya berasal dari desa kecil di Kabupaten Kebumen. Kemudian kakak saya yang sudah merantau di Jakarta, pulang ke rumah ketika saya sudah tamat SD dan bilang, kamu mau nggak sekolah di Az-Zaitun? Gitu. Kemudian saya diajak ke Jakarta, dan kemudian nggak lama setelah itu saya diajak keliling untuk melihat pesantren Az-Zaitunnya, kemudian melihat begitu wah dari segi fasilitas dan lain sebagainya, saya tidak panjang pikir, oke, saya mau sekolah di sana. Pria yang berprofesi sebagai wira swasta ini mengaku masuk ke Al-Zaitun pada tahun 2002 dengan menghabiskan biaya 18 juta untuk pendidikan 6 tahun. Dirinya menuturkan jika dalam proses pendidikan dan agama masih sesuai dengan pendidikan pada umumnya dan tidak ada hal yang mencurigakan. Terus terang saya merasa sangat beruntung ya bisa belajar di sana karena pertama ekstrakurikuler yang tidak pernah mungkin jarang lah diajarkan di sekolah-sekolah lainnya. Pertama ada jurnalistik, jadi kelas berarti kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu mendapatkan pelajaran jurnalistik dari mulai dasar penulisan, kemudian mulai layouting sampai ke konten kreator atau video. Bahkan di angkatan kami sudah membuat festival film. Pada tim delik, pria yang sudah menikah ini mengungkapkan kunjungan dari berbagai agama sudah biasa dilakukan. Dan azan yang berbeda sudah mulai diajarkan di angkatannya. Keanehan lain juga terjadi ketika menempuh pendidikan, pria yang berusia 35 tahun ini terlibat dalam pencoblosan ganda pemilu di tahun 2004. Saya diminta, kita banyak diminta untuk memilih, setelah itu masuk lagi ke dalam kampus, dihapus bekas tintanya, kemudian diperintahkan nih kamu nanti bilang atas nama ini. Dan kalau nggak salah saya milih 2 kali. Cerita tentang betapa normalnya pendidikan yang diajarkan di Ponpes Al-Zaitun juga kami dapatkan dari Muhammad Iksan. Pria yang berprofesi sebagai wira swasta ini justru tidak habis pikir dengan keanehan yang saat ini terjadi. Hingga mengungkapkan kecurigaannya pada salah satu oknum penting di ponpesnya yang memiliki ratusan ribu pengikut, di mana ajarannya diduga berbeda dari tuntunan pendidikan Islam yang justru diajarkan kepada santri di sana. Saya juga bingung kok bisa-bisanya jadi kayak apa yang udah dipraktekkan ke santri gitu. Yang selama ini sebenarnya apa yang dipraktekkan hari ini itu adanya itu justru bukan di Al-Zaitun tapi ke pengikutnya ya. Pengikutnya ini karena memang ya rutin mereka datang itu udah nggak akhirnya itu ada indikasi gitu kan bahwa di sana ternyata nggak normal-normal aja gitu. Ya itu pengikutnya itu kalau acara 1 Muharram itu bisa datang waktu masa saya itu bisa 150.000 orang, 200.000 orang itu karena itu disebut. Kalau kedua orang tuanya semuanya datang kan baru 20.000. Nah ini kan 150.000, siapa mereka? Selama menempuh pendidikan, pria yang sudah berkeluarga ini mengungkapkan, para pekerja di ponpes yang kontroversial ini berasal dari berbagai daerah dan tidak pernah bertemu dengan pekerja yang berasal dari Indramayu. Para pekerja diketahui digaji sangat rendah dan berbanding terbalik dengan kemegahan Al-Zaitun yang diperlihatkan saat ini. Nah, yang bekerja di sana itu bukan orang Gantar, bukan orang Mekarjaya, dan bukan orang Indramayu. Yang artinya nggak ada putra daerah di daerah itu yang bekerja di sana. Kalau kita tanya mereka datangnya entah dari mana-mana, boleh jadi dari Jakarta, Bandung, Semarang, kayak gitu. Dan mereka hidupnya itu jauh banget di bawah garis kemiskinan tuh. Gaji mereka itu waktu masa itu saya kenal sama salah satu pegawai yang dekat. Yang sebelumnya saya kenal di Jakarta. Nah, akhirnya ketemu beliau di sana. Ya udah gajinya itu nggak sampai 350.000 gitu. Yang sebelumnya dia menjual semua apa yang dia punya, yang dijanjikan akan makmur
hidup di sana. Pria yang merupakan angkatan kedua dari Ponpes ini menuturkan jika santri terbagi menjadi dua kelompok, yakni santri yang berasal dari keluarga pengikut Panji Gumilang dan santri dari keluarga umum. Sehingga pengajaran agama versi Panji Gumilang hanya diperdalam melalui orang tua yang terafiliasi oleh ajaran Panji Gumilang. Jadi sebenarnya dari angkatan saya juga ada yang hari ini juga masih membela ya. Kita memang harus kita jelaskan bahwa santri Al Zaitun itu terbagi dari dua golongan, tapi bukan dalam perlakuan ya, tapi dari latar belakang mereka, yaitu mereka yang orang tuanya terafiliasi dengan pengikut atau mengikuti ajarannya Syekh Panji Gumilang, dengan santri yang datang untuk cuma belajar aja ke sana. Suara masyarakat yang meminta Ponpes ini ditutup mulai bermunculan mengingat banyak sekali peristiwa yang justru menimbulkan kegaduhan. Namun pengamat hukum Trisakti Asmi Syahputra menuturkan jika semuanya harus melewati proses pemeriksaan dan jika ditemukan penyimpangan pada lembaga pendidikan maka oknum-oknum tersebut bisa dipidana. Ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa saja secara kelembagaan, tapi bisa saja ada dominasi oknum tertentu atau orang tertentu. Jika persoalannya lebih kepada dominasi orang tertentu atau oknum tertentu yang mengendalikan, maka hukum pidana bilang, oh ini adalah tanggung jawab personal. Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan jika lembaga pendidikan Ponpes Al Zaitun harus diselamatkan mengingat banyaknya santri dan tenaga pengajar yang justru bergantung dari kehadiran Ponpes ini. Kemudian pasti dimitigasi oleh pemerintah. Pemerintah ini kan punya orang yang hebat-hebat di kementerian, komisi, badan, lembaga. Ini pasti Kementerian Agama melakukan pola-pola bagaimana membina Al-Zaitun ini supaya setelah Panji Gumilangnya dilakukan tindakan hukum, Pahadnya kemudian diselamatkan. Karena di sana ada banyak santri, ada para guru, ustadz, ustazah, ada juga ekonomi masyarakat di situ ya, di komplek, yang harus juga terus ditumbuhkan untuk memenuhi kebutuhan santri. Lalu siapakah sebenarnya sosok Panji Gumilang? Apakah benar pendiri Ponpes Al Zaitun ini terafiliasi dengan Gerakan Negara Islam Indonesia yang bertentangan dengan agama dan juga ideologi bangsa?